Pengusutan kasus penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak terus berlanjut. Selain memeriksa 3 anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat, anak korban juga dimintai keterangan. Anak korban membantah adanya pengeroyokan sebelum penembakan terjadi. Selasa sore, Agam, anak dari korban penembakan bos rental, datang ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Agam bersama 7 orang saksi lain diminta menyampaikan keterangan terkait peristiwa penembakan bos rental yang menewaskan ayahnya. Agam menilai ada beberapa keterangan yang berbeda dari keterangan yang disampaikan pihak TNI Angkatan Laut. Salah satunya adanya aksi pengeroyokan hingga akhirnya anggota TNI menembak korban hingga tewas. Keterangan ini dibantah anak korban yang juga berada di TKP. Oh iya, waktu itu saya bilang adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Kasus ini harus terang benderang karena harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Setelah kami menerangkan, ya akhirnya mungkin mereka sudah terbuka ternyata kasus seperti ini gitu. Tadi sempat ditemuin sama 3 orang dari TNI AL-nya yang oknum waktu itu atau gimana? Ya sempat diperlihatkan fotonya bahwa sudah ditahan juga. Berarti benar 3 orang itu? Betul Kak. Bantahan ini terkait dengan pernyataan Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata yang menyebut penembakan dilakukan oleh anggota TNI AL di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak, ketiga anggota TNI AL ini dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari akan bela diri, ya kan? Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api. Sementara itu, soal laporan korban yang ditolak oleh Kapolsek Cinangka, polisi menyatakan Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran. Kapolda Banten menyebut polisi seharusnya bisa melakukan pendampingan, apalagi korban telah menyampaikan barang bukti yang diperlukan dalam laporan. Propam membuka kemungkinan akan memberikan sanksi demosi atau paling berat pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Total, ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, yakni Agus Supriyatna sebagai penyewa mobil dan 3 anggota TNI Angkatan Laut. 3 oknum TNI AL sudah ditangkap dan sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Puspomal. Tim Liputan Kompas TV.